saya Nadra Al-Aflah dari kelas manajemen 2F, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari materi saya dengan tema makalah yaitu pasar monopoli. Adapun materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian pasar monopoli. Monopoli adalah suatu keadaan di mana dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Kasus ini adalah monopoli murni ataupun pure monopoli. Nah, pasar persaingan monopoli berada pada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Dengan demikian, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur pasar monopoli ataupun sifat pasar persaingan sempurna. Menurut Salvatore 2000, persaingan monopoli merupakan organisasi pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual komoditi yang hampir serupa tapi tidak sama. Adapun sebagai contoh dari pasar persaingan monopoli yaitu misalnya dalam kasus rokok. Terdapat banyak merek rokok, misalnya ada Marlboro, Winston, Ken, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri monopoli ialah yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Nah, adapun contoh dari pasar persaingan monopoli yaitu dalam kasus rokok. Dalam kasus rokok ini terdapat banyak merek rokok yang beredar di pasaran. Misalnya terdapat merek Marlboro, Winston, Ken, dan lainnya. Ciri-ciri monopoli ialah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dan yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima yaitu promosi iklan barang kurang diperlukan. Materi yang kedua yaitu mengapa pasar monopoli muncul. Nah, sebuah perusahaan disebut monopoli jika perusahaan itu merupakan penjual tunggal produk atau barang dan jika produknya tidak memiliki substitusi atau pengganti yang mirip. Ada beberapa yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, adanya hak paten. Kedua, pemberian lisensi oleh pemerintah untuk melakukan monopoli. Yang ketiga, menguasai sumber daya tertentu. Dan yang keempat, monopoli kadang juga muncul secara alamiah ketika sebuah perusahaan menikmati skala ekonomi, sehingga biaya rata-rata perusahaan dalam jangka panjang sangatlah kecil. Nah, adapun faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli yaitu yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak diketahui oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan. Nah, materi yang ketiga yaitu keseimbangan monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, keseimbangan jangka pendek. Sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli juga harus menyampaikan MA dan MC agar mencapai laba maksimum, seperti yang digambarkan pada gambar yang tertera di makalah. Nah, adapun materi yang kedua ataupun bagian yang kedua yaitu keseimbangan jangka panjang. Perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang selama jangka panjang dan pendek memperoleh laba maksimum. Dalam pasar persaingan sempurna, super normal akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri, sehingga jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal. Nah, hal tersebut tidak berlaku dalam pasar monopoli. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli mampu menyampaikan laba supernormal, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Perusahaan monopoli akan kehilangan laba supernormal jangka panjang bila tidak mampu mempertahankan daya monopolinya. Nah, materi yang keempat yaitu monopoli alamiah. Kegiatan monopoli alamiah didasarkan kepada tujuan maksimum keuntungan. Kegiatan seperti ini akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Mereka harus membayar barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan itu pada harga yang relatif tinggi. Di samping itu, barang dan jasa ditawarkan adalah lebih rendah dari jumlah barang yang dapat diproduksi secara optimal. Nah, sebagai akibatnya masyarakat hanya memperoleh sebagian saja barang yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kerugian yang diderita masyarakat menjadi bertambah serius lagi mengingat perusahaan monopoli alamiah pada umumnya menghasilkan barang yang penting sekali artinya dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasar monopoli dengan subjudul kebaikan dan keburukan monopoli. Di dalam pasar monopoli ada beberapa indikasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Kemudian, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Kemudian, memburuknya kondisi makro ekonomi nasional sebab jumlah output real industri lebih sedikit daripada kemampuan sebenarnya. Kemudian yang terakhir, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Kemudian dari sumber yang lain ada beberapa kebaikan dan keburukan pasar monopoli itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, kelebihan pasar monopoli, yaitu pertama, perusahaan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan jenis dan mutu produk karena perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan daya saing perusahaan apabila monopoli dapat diperoleh karena kemampuan efisiensi. Selanjutnya yang ketiga, dapat lebih mudah untuk mengontrol kepentingan orang banyak apabila monopoli tersebut dilakukan oleh negara. Kemudian yang terakhir, dapat mendorong kemajuan teknologi terutama pada monopoli masyarakat. Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, perusahaan akan berlomba untuk menggunakan teknologi yang baik agar mutu produknya dapat meningkat. Kemudian subjudul selanjutnya yaitu keputusan produksi dan penetapan harga. Yang pertama, pendapatan pelaku ekonomi. Perbedaan utama antara perusahaan kompetitif dan pelaku monopoli adalah kemampuan pelaku monopoli untuk mempengaruhi harga produknya. Perusahaan kompetitif relatif kecil dibandingkan dengan tempatnya beroperasi, sehingga penetapan harga produknya disesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian juga telah dinyatakan bahwa dalam monopoli hanya ada satu perusahaan dalam perusahaan. Oleh karenanya permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Makin tinggi suatu barang, makin sedikit yang diminta. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas suatu barang adalah bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan ke atas produksi monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Berarti suatu monopoli akan dapat memperoleh harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit, dan harga penjualan semakin rendah apabila produksinya semakin banyak. Selanjutnya, kekurangan dalam pasar monopoli. Di antaranya yang pertama, perusahaan lain susah memasuki pasar monopoli sehingga pemegang monopoli terus leluasa menguasai penjualan atau pasar. Kemudian yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan karena keuntungan yang didapat monopolis atau pemegang monopolis terlalu besar dan diterima secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, jumlah produksi yang dijual bergantung pada keinginan monopolis sehingga dapat menyulitkan konsumen. Kemudian yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi karena dibayar dengan harga rendah dan eksploitasi terhadap pembeli karena penetapan harga jual yang tinggi. Kemudian yang terakhir, konsumen tidak bisa berpindah ke perusahaan lain meskipun merasa dirugikan. Selanjutnya, ada beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi efek negatif dari pasar monopoli sendiri, yaitu pertama, melalui undang-undang antitrust. Kemudian yang kedua, pemerintah mendirikan perusahaan tandingan di dalam pasar tersebut dengan tujuan untuk memberi persaingan kepada si monopolis untuk membatasi kekuasaan monopolinya. Kemudian yang ketiga, membuka keran impor sehingga barang buatan luar negeri bisa memberikan persaingan kepada barang dalam negeri. Kemudian yang terakhir, dengan membuat ketentuan khusus terhadap koperasi perusahaan monopoli tersebut. Kemudian monopoli sendiri tidak selalu lebih buruk daripada persaingan sempurna. Namun jika kita melihat dari sudut pandang lain, yaitu dari yang pertama, monopoli mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi baru dalam produknya, sebab keuntungan monopoli yang didapatkan oleh mereka digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua, dalam kasus monopoli alamiah di mana luas pasar terbatas dan skala ekonomi yang besar, maka sangat tidak efisien
bila diharapkan dalam bentuk industri persaingan sempurna. Kemudian subbab selanjutnya, beban kesejahteraan dari monopoli, yaitu dia telah melihat bahwa perusahaan monopoli sebagai kebaikan dari perusahaan kompetitif memasang harga di atas biaya marginal. Dari sudut pandang konsumen, harga tinggi ini menyebabkan monopoli tidak terkendali. Namun, pada waktu yang sama, perusahaan monopoli meraih keuntungan dengan memasang harga tinggi tersebut. Dari sudut pandang pemilik perusahaan, harga tinggi membuat monopoli sangat dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esmi Yulia Santira Rahab. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Saya akan membahas tentang kebijakan publik mengenai monopoli. Perusahaan monopoli memproduksi lebih sedikit secara sosial dan akibatnya mereka memasang harga di atas biaya marginal. Dalam hal ini, monopoli pemerintahan mempunyai beberapa pilihan kebijakan, yaitu yang pertama, memberikan subsidi kepada pemain monopoli sebanyak biaya rata-rata dikurangi harga religius untuk setiap unit untuk menutupi kerugiannya. Yang kedua, membayar si pemain monopoli pemerintah bisa saja mengizinkan harga sedikit lebih tinggi sehingga pemain monopoli setidaknya bisa pulang modal. Yang ketiga yang bisa digunakan pemerintah yaitu membiarkan pemain monopoli untuk melakukan diskriminasi harga. Baiklah selanjutnya yang I, Undang-Undang Antitrust dan pelaksanaannya. Undang-Undang Antitrust menyediakan berbagai cara bagi pemerintah untuk mendorong persaingan. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk mencegah merger dan mencegah perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 1994, pemerintah Amerika Serikat memecah AT dan T, perusahaan telekomunikasi besar, menjadi 6 perusahaan yang lebih kecil. Terakhir, Undang-Undang Antitrust mencegah perusahaan yang tidak mengkoordinasi kegiatan mereka dengan cara yang menyebabkan pasar menjadi kurang kompetitif. Monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barang-barangnya dalam dua pasar, pasar dalam dan luar negeri yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat pemerintahan kedua pasar itu sangat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Selanjutnya, syarat-syarat diskriminasi harga. Beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga, yaitu yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari pasar satu ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat bersamaan. Yang keempat yaitu biaya kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima yaitu produsen dapat mengeksploitir beberapa sikap yang tidak rasional. Baiklah, yang selanjutnya contoh-contoh diskriminasi harga. Contoh-contoh diskriminasi harga adalah yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah, perusahaan listrik negara. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa profesional. Dan yang ketiga, kebijakan diskriminasi di pasar internasional. Yaitu monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Apabila kegiatan monopoli amalia didasarkan pada tujuan memaksimumkan keuntungan, kegiatan yang seperti itu akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Mereka harus membayar barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu pada harga yang relatif tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu J. Pasar monopoli dalam perspektif Islam. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Akan tetapi siapapun dia telah boleh melakukan ikhtiar.
Pandangan ekonomi Islam terfokus pada masalah mekanisme penentuan harga yang di dalam monopoli, dengan ikhtiar yang cenderung berpotensi merugikan konsumen di satu pihak dan menguntungkan produsen di pihak lain. Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan dihasilkan tanpa melakukan ikhtiar lebih sedikit, tetapi keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual maupun pembeli. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.